Hai Sobat Investor semua, di video ini gue akan melanjutkan seminar gue untuk investasi reksadana yang advance atau yang lebih detail lagi nih. Ya, nah buat kamu yang belum mengikuti seminar-seminar sebelumnya yang untuk investor pemula, terus juga sama yang investor menengah apa ya, gue lupa. Nah pokoknya itu ada dua sebelumnya. Nah itu kalian tonton dulu tuh itu, karena itu dasar-dasar soal reksadana di pemula, terus yang sedang juga di investor menengah, yaitu tentang keuntungan, unit reksadana, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang ini lebih advance lagi, yaitu ngomongin soal top holdings, prospektus, fund fact sheet, ya, terus juga ngomongin soal strategi investasi, gitu. Seperti itu. Nah, buat kamu yang benar-benar serius, tonton video ini secara full. Oke, sebelum masuk lebih dalam lagi, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke guys, jadi sebelum masuk lebih dalam lagi, buat kalian yang ingin mendukung channel ini untuk lebih maju, untuk lebih bagus lagi, dan kalian pengen sawer, kalian bisa tuh, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Oke, kita langsung aja ke pembelajarannya. Jadi gue bakal share screen di sini, kalau gue pakai aplikasi Bibit lewat, website. Oke, di sini, kalian bakal dihadapkan dengan aplikasi Bibit, jelas. Pertama-tama yang gue pengen ngejelasin itu mungkin lebih ke strategi investasi aja dulu kali ya. Oke. Nih gue ngambil contoh reksadana saham. Nah, contohnya Sukor Invest Equity Fund. Oke. Strategi investasi reksadana itu ada beberapa ya. Satu yang paling terkenal adalah dollar cost averaging atau investasi rutin tanpa kamu lihat naik ataupun turun. Kedua, ada strategi yang namanya lump sum atau menaruh di satu waktu dalam jumlah banyak, kamu tinggal tunggu hasilnya nanti. Oke, itu. Kita bahas dulu dari investasi lump sum dulu lah ya. Kamu misalkan punya duit nih dalam berinvestasi. Duit dingin yang jelas ya, jangan pakai duit panas. Nah, habis itu kamu invest nih. Katakan ini di 14 Januari kamu invest. Nah, kalau misalkan kamu invest saham, ya pada saat 14 Januari, 1 tahun kemudian, ini kan harganya 2.477 kan, kamu cuman naik seiprit doang. Nah, kok naiknya dikit banget? Cuman 2.493, ya berarti mungkin kita akan naiknya sedikit doang investasinya. Kok bisa gitu? Nah, sedangkan mungkin kalian sering melihat kok di tahun sebelumnya saya lihat hasilnya lebih bagus. Oke, gue jawab nih ya satu-satu. Kalau lump sum teori berarti lu tuh nggak investasi rutin. Resikonya adalah kalau misalkan investasi kalian itu dia turun dalam jangka waktu pendek, ya kalian harus sabar nunggu sampai nilainya tersebut di atas dari awal kamu investasi. Ya, misalkan di sini lo awal investasi harganya berapa? 2468 lah katakan ya, 2468 nih. Ya. 2468. Berarti untuk lo dapat profit lo harus di atas dari 2468, ya. Ini 2510 baru kalian dapat profit, tapi itu masih sedikit banget. Nah, makanya reksadana saham rata-rata orang invest itu bukan buat 1 tahun, 5 tahunan ke atas. Kenapa? Mari kita lihat. Ketika 3 tahun, tuh, kamu invest berapa nih sekarang? Ya, di Januari misalkan 2085 ya, di harga 2085.
Ternyata 3 tahun kemudian, 2.500. Nah, jadi ini sebenarnya gua benerin ya, itu bukan 3 tahun kemudian ya. Artinya kalau misalkan lo invest 3 tahun lalu, ya, dari harga segini, maka lo udah untungnya segini, Pak. Jauh kan? Sekitar 19%. Nah, kalau misalkan lo invest 5 tahun, hasilnya 58%. Nah, itu kalau lo lamsam ya, naruh di dalam satu waktu. Bagus nggak? Bagus. Bisa nggak untung? Bisa. Tapi apa yang kamu bisa pelajari di sini? Yang bisa kamu pelajari adalah kalau investasi di instrumen reksadana yang tingkat resikonya besar, maka kamu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk profitnya terasa banget. Oke, situ dulu ya. Oke, bisa nggak untung? Bisa. Mari kita bahas dari investasi yang satunya lagi, yaitu dollar cost averaging. 1 tahun. Kalau kamu investasi rutin nih, segini, ya kan, kamu beli pada saat lagi tinggi di sini, lagi turun banget di sini kamu beli nih, ya, di 2.400 kamu beli, di 2.200-an kamu beli, terus juga di 2.300 kamu beli, jadi kamu rutin aja nih ya, selama segini, kamu hasilnya bisa lebih gede daripada ini, 1,55%. Kenapa? Karena kamu bakal dapat harga rata-rata lebih rendah. Ya, harga rata-rata kamu lebih rendah. Harga rata-rata seperti apa? Nah, itu gue pernah kasih tahu tuh di seminar sebelumnya. Jadi investasi kita gimana sih caranya? Jadi gini, lo misalkan invest 50.000 ya. 50.000 ya di harga berapa? Misalkan di harga 2.400 ya. Terus kalian invest juga nih di harga 2.000 berapa lah, katakan di 2.200, di 2.300 kamu invest juga. Ya udah tinggal ditambahin dibagi 3. Nah, kenapa dibagi 3? Karena kalian investasi rutinnya 3 kali. Kalau kalian investasi rutinnya 12 kali, ya tinggal dibagi 12. Rata-rata NAV per unitnya ini. Kalian tambah-tambahin terus dibagi sama berapa kali kamu invest. Udah, nanti bakal ketahuan harga rata-ratanya berapa. Semakin kecil harga rata-ratanya, maka akan semakin hasilnya baik. Ya, tentu keuntungan yang didapat bisa lebih gede, gitu ya. Nah, makanya investasi rutin itu sebenarnya cocok ketika marketnya ini lagi kayak gini nih, volatile. Atau cocok untuk yang memang instrumen yang high risk sebenarnya. Karena dengan high risk seperti ini, itu akan lebih apa ya, lebih mendapatkan keuntungan lebih ketimbang yang lamsam. Kalau lamsam dia cuma dapat untung 1,55%, kalau misalkan dollar cost averaging itu bisa lebih gede gitu. Apalagi kalian lihat nih di sini, banyakkan penurunan kan ketimbang naiknya. Nah, itu berarti hasilnya bisa lebih gede. Jangankan lebih gede, gampangnya gini deh, untungnya lebih dapat duluan. Kalau misalkan dia katakan yang lamsam, dia baru untung ketika dia di sini, bentar. Ketika dia di sini, ya, di titik ini nih, ya, sama seperti kalian awal invest. Tapi kalau dollar cost averaging, kamu bisa untung nih di sini nih, tuh. Karena harga rata-rata kamu ketika kamu beli-beli secara rutin itu lebih rendah, kamu bisa dapat untung di sini, gitu. Jadi kamu lebih cepat dapat untung ketimbang si lamsam. Kalau lu mikir lagi kayak, loh tapi gue melama juga nih, apa namanya, untungnya nih, padahal gue udah investasi rutin. Ya berarti kalau lu yang investasi rutin aja itu ngambil keuntungannya lama, apa kabar yang lamsam? Itu aja cara mikirnya. Oke, investasi rutin. Oke, ini misalkan 3 tahun, ya. Berarti 3 tahun kamu bisa dapat hasil yang lebih gede lagi. Kamu lihat nih kurvanya semakin turun. Jadi untungnya dollar cost averaging adalah kalau marketnya volatile kayak gini, justru kamu bisa dapat harga rata-rata rendah. Harga rata-rata rendah, maka keuntungannya itu bisa dapat lebih. Nah, nanti gue akan jelasin lebih detail lagi ya. Kamu bakal ngerti nanti setelah gue lampirin kurva yang satu lagi. Ya. Jadi ini kan data-data kayak gini kan berdasarkan data lamsam aja. Kalau lo naruh dalam satu waktu 5 tahun lo bisa segini gitu. Ya ini berdasarkan data masa lalu ya, past 5 years tuh. Oke, lo bakal ngerti nih. Nih, lo catat dulu loh yang tadi gue ngomongin tadi. Ini kan saham ya.
Lain ceritanya kalau kamu masuk ke reksadana pasar uang. Kamu lihat di reksadana pasar uang. Di sini, Sukor Invest Money Market. Kamu lihat di sini. Di sini, kalau kamu investasi di satu waktu, ya, dari 15 Januari, dengan ini berapa, 1.537. Terus kamu di satu waktu, ya, kayak gini, ya, menggunakan lump sum teori, kamu untungnya 5,27%. Tapi kalau kamu investasi rutin, kamu beli di sini, kamu beli di sini, kamu beli di sini, kamu beli di sini, kamu beli di sini. Kira-kira untungnya 5,27% apa enggak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena kamu beli pada saat harganya lagi tinggi. Jadi harga rata-ratanya akan cenderung tinggi. Jadi paling mungkin kalian dapat 3,27% kayak gitu. Kalau misalkan menggunakan investasi rutin. Kalau di sini lamsam yang paling bagus. Jadi balik lagi guys, ada investasi-investasi yang cocok lamsam itu yang terbaik. Ada yang dollar cost averaging yang terbaik. Jadi tergantung case-nya di mana gitu. Nggak selalu investasi rutin itu terbaik. Tapi kenapa orang banyak menyuruh untuk investasi rutin? Karena sebenarnya ketika kamu investasi rutin, itu tuh adalah kegiatan untuk apa ya? Ya sederhana tanpa kalian mikir gitu. Udah rutin, 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 rutin. Lama-kelamaan kamu yang punya nominalnya dikit juga ujung-ujungnya gede. Memang returnnya nggak gede sih, bakal lebih kecil daripada ini. Tapi kan apa ya, lo ada hasil gitu. Dan lo bisa sambil nabung, sambil dapat hasil. Walaupun nggak segede ini. Sedangkan kalau lamsam, syukur kalau lo punya banyak duit di dalam satu waktu. Konteksnya kan nggak banyak orang yang langsung banyak duit taruh misalkan 30 juta, 100 juta, kan belum tentu orang mampu kayak gitu. Ada yang mampu 150.000, ya kan, mereka karena masih juga sulit, 100.000, ada yang 50.000. Ya kalau kayak gitu, ya mendingan rutin. Walaupun dapat harga rata-rata tinggi, ya nggak masalah, karena gue pun juga begitu, gitu loh. Ya gue juga nggak banyak duit, jadi ya udah rutin aja. Kalau mau dibilang yang terbaik yang mana, kalau di market kayak gini adalah lamsam. Kalau di market yang kayak tadi, ya itu bagusan reksadana saham, ya. Obligasi juga sebenarnya kurang lebih sama guys nih. Ya misalkan lo lihat nih, obligasi unggulan Manulife. Nih itu. Dia agak sama sih. Dia tuh antara dia reksadana saham dengan reksadana pasar uang. Kurvanya ya. Jadi kalau reksadana pasar uang kan cenderung dia naik kan. Tapi dia ada volatile-nya nih, ada naik turunnya nih. Kayak saham walaupun nggak separah saham. Jadi in the middle lah. Jadi orang-orang yang tidak berani ngambil resiko besar tapi juga ya bukan berarti dia apa ya nggak berani ngambil resiko juga, berani tapi sebatasnya lah. Nah ini yang dipilih karena dia kan kalaupun turun juga nggak parah-parah banget gitu. Nah kalau investasi yang kayak reksadana obligasi tuh banyak pakar juga yang bilang rata-rata 3 tahun hasilnya kayak gitu. 3 tahun lo lihat tuh 33% kerasa kan gitu. Tapi kalau 1 tahun yang bisa kerasa bisa enggak. Oke, itu gambaran soal strategi investasi itu ya, ada rutin ya. Nah, nanti ada yang tanya lagi, rutin per minggu atau per bulan? Ya, tergantung. At the end of the day, kalian jangan lihat rutin per minggu atau per bulannya. Lihat kalian dapat harga rata-rata berapa dan unitnya berapa. Ya, yang penting unit yang kalian dapat tuh berapa. Nah, semakin gede, terus juga harga rata-rata belinya rendah, ya lu semakin dapat keuntungannya besar gitu. Mau itu per minggu, per bulan. Jadi terkadang per minggu yang lebih baik, per bulan bisa jadi yang terbaik juga bisa. Yang penting harga rata-ratanya berapa. Nih harga rata-rata di sini nih, misalkan. Kamu lihat di sini nih, tuh. Ya harga rata di sini nih. Sorry, ini harga rata-ratanya nih. Harga rata-rata beli 1.200. Itu guys. Oke. Sekarang itu soal strategi. Mudah-mudahan udah mulai ngerti nih setelah gue jabarin. Oke, sekarang kita masuk kepada top holdings. Ini gue ngambil contoh Sukor Invest Equity Fund aja. Ini sebagai reksadana saham. Oke, jadi di top holdings kan itu istilahnya apa ya? Top holdings tuh kayak misalkan reksadana itu kan paket investasi. Nah, namanya paket pasti ada isinya dong. Nah, isinya apa aja? Nah, ini dia nih. Ini isinya lebih detail. Kalau ini alokasi aset secara apa ya? Gambaran besar lah. Ini misalkan efek ekuitas. Efek ekuitas tuh maksudnya saham. Nah, ini dijelasin. Saham apa aja, Bos?
Adaro, Bukit Saham, Bukit Asam, kok Bukit Saham sih, Bukit Asam, Bank Tabungan Negara, Astra Internasional. Jadi ini lebih detailnya. Pasar uang, nih, tapi kan pasar uangnya tidak dilihatin di sini ya. Nah, disinilah bermain yang namanya prospektus dan fund fact sheet. Oke, jadi gue akan buka ya. Ini kalian bisa ini aja, klik aja download ya prospektus atau fund fact sheet ya. Ini gue udah buka juga di sini. Nah, ini fund fact sheet dulu ya. Biasanya apa sih yang gue lihat di fund fact sheet? Oke, di fund fact sheet ini biasanya gue ngelihat alokasi terbesar efek ini apa. Oke, Adaro Energi Tbk. Oh, gue pengen lihat nih Adaro kayak gimana. Ya udah, lo tinggal copy aja ini, copy, ya kan. Terus lo di Google lo search aja, Pak. Ya kan, misalkan apa nih? Adaro Energi Tbk tuh. Tuh, lihat nih. Ini perusahaan apa sih? Kira-kira dalam 1 tahun terakhir atau berapa tahun terakhir sampai lo investnya selesai, mau lo tarik, itu gimana? Apakah bagus atau enggak nih? Oh, ekspor batu bara dihentikan, apa efeknya? Nah itu, kalian cari tahu. Kalau misalkan bagus, ya udah nggak apa-apa. Kalian bisa pilih reksadana ini. Nah, ini kalian cari nih satu persatu nih. Adaro Energi, Bukit Asam di sini nih. Kira-kira potensinya sampai 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, itu masih bagus atau enggak? Kalau masih bagus secara rata-rata, kalian coba checklist. 1, di buku tulis kalian ya. 2, 3, mana yang nggak bagus apa nih? Misalkan Astra atau apa gitu. Kalian tinggal coret. Nah, nanti ketika kalian coret, udah dicoret ya, yang tidak bagus sama yang bagusnya. Nanti kalian kombinasi ini. Kira-kira lebih banyak yang bagus atau yang nggak bagus? Kalau lebih banyak yang bagus, ya udah kalian invest di situ. Itu trik gue gitu ya. Gila sih, ini gue buka rahasia gue juga sih. Itu sih, itu lebih detail banget. Oke, nah di sini fun fact sheet itu kita bisa lihat di sini kinerja reksadana sejak diluncurkan. Nah, lo bisa lihat di sini. Ini yang biru terang, ini IHSG, Pak. IHSG itu karena indeksnya. Jadi setiap reksadana itu punya benchmark atau tolak ukur. Nah, tolak ukur ini kita pengen tahu apakah si reksadana ini, si paket investasi ini ya melebihi daripada rata-rata benchmarknya dia, rata-rata tolak ukur dia. Kalau dia di atas, ya bagus dong. Nah, itu dia. Oke, seperti ini nih. Kalau di sini ya kita lihat ternyata memang sempat hampir sama, ya kan, turun dikit, tapi rata-rata naik tuh, lebih gede dibandingkan benchmark IHSG. Artinya apa? Artinya bagus. Ya. Nah, kenapa reksadana ini di atas daripada benchmarknya? Karena ini reksadana biasa, guys. Kalau reksadana indeks itu dia nempel pastinya dia. Ya, karena dia tidak berusaha untuk melebihi daripada benchmarknya. Dia cuma ngikutin doang. Makanya expense ratio dia kecil. Oke. Ini dulu pelan-pelan. Oke, berarti ini bagus ya kalau kalian lihat di sini. Nih tolak ukurnya nih. Misalkan di IHSG 9,86 dia bisa lebih kecil. Tapi di 5 tahun tuh IHSG misalkan 26% naiknya di Sukor ini di reksadana ini 62%. Jadi berapa kali lipat tuh? Hampir 3 kali lipat, guys. Jadi ya itu yang gue lihat biasanya dibandingkan dengan tolak ukurnya. Ya, ini beda-beda ya. Ada yang IHSG, ada yang apa nih, kalau bonds tuh bisa jadi adalah ininya sendiri namanya gitu. Terus kalau misalkan pasar uang itu bisa jadi suku bunga deposito dan lain sebagainya. Kalian cek aja di sini ada kok nanti. Oke, nah ini biasanya sih yang gue lihat itu. Terus juga kalau misalkan mau lihat nih, minimum investasinya berapa, ini juga bisa. Nah, ini sih yang biasa gue lihat nih. Tanggal peluncuran. Ya. Tanggal peluncuran menurut gue salah satu aspek yang mempengaruhi gue invest apa enggak. Karena kadang-kadang AUM atau dana kelolaan reksadana itu bisa jadi kecil. Tapi kalau tanggal peluncurannya masih baru, gue masih maklumin. Tapi kalau tanggal peluncurannya udah sepuh, udah tua, nah itu gue kurang begitu maklumin. Itu kalau gue ya, guys. Nah, itu sih yang biasa gue lihat di fund fact sheet. Lalu ada yang namanya prospektus. Nah, prospektus ini sebenarnya gue nggak terlalu banyak lihat ya. Cuman yang kalau gue lihat ini lebih ke sini nih.
apa namanya, pembubaran atau likuidasi tanggal 27 halaman 27 kita lihat ya. Ini halaman 27 gini aja kali ya. 27. Oke. Nah, di sini sebentar kita cek langsung. Hak-hak penyertaan unit ini dia. Pembubaran dan likuidasi. Jadi sebenarnya di bab ini gue ngeliat nih, apa sih tanda-tandanya kalau reksadana ini bubar? Kenapa gue mesti ngeliat ini? Karena gue harus tahu, Pak, kira-kira reksadana gue ada resiko bubarnya gimana nih gitu. Oke. Nah, di sini ternyata kalau misalkan dana kelolaan kurang dari 10 miliar, itu bakal lu bisa dibubarin, Pak. Nah, dana kelolaan maksudnya apa? AUM, 10M. Jadi artinya semakin gede AUM-nya, maka bisa semakin selamat dari hal ini, ya. Punya potensi lah gitu lebih gede. Ya. Terus juga kalau misalkan dia di bawah dari 10M dikasih waktu 90 hari, kalau emang nggak ini juga itu ditutup, suruh ngomong sama seluruh investor kayak gitu. Seperti itu yang biasa gue lihat juga. Di sini ada data-datanya bagaimana pembubaran, ya. Reksadana juga bisa dibubarkan kalau misalkan dia ditegur karena misalkan karena apa, entah AUM-nya kurang, entah melakukan pelanggaran, entah apa, itu bisa gitu. Makanya kalian lihat nih di sini di prospektus gitu. Cuman kalau gue sih lebih ngelihatnya ke sini si AUM gitu. Kalau AUM terlalu kecil gue nggak berani sih untuk invest. Makanya itu salah satu alasannya. Terus juga di sini ada banyak data-data soal apa namanya manajer investasinya misalkan. Atau BK dah. BK aja deh gue kasih tahu nih. Bank Kastedian 13. Oke. Bank Kastedian 13. Oke. Nih Bank Kastedian nih ya. Tuh. Nah, bank kastediannya adalah HSBC. Kenapa? Di sini tuh ada keterangannya. Semua pengalaman bank kastedian menyediakan jasa secara terpadu dalam pemodalan kayak gini. Kayak gitulah. Intinya prospektus tuh apa sih? Prospektus tuh istilahnya detail soal reksadana ini, detail soal paket investasi ini. Siapa aja manajer investasi yang ngelolanya, terus juga kalau ada apa-apa gimana, ya kan? Tujuan investasinya apa, terus juga biaya-biayanya apa aja. Di sini tuh ada, Pak. Lu lihat aja tinggal di sini nih kan ada tuh datanya lengkap nih. Nih tuh. Ini dari manajer investasi, bank kastedian, tujuan investasinya apa, perpajakannya apa, alokasi biaya dan imbalan jasanya pun juga ada. Jadi semua di sini tuh lengkap, guys. Ini kalau kalian pengen tahu detail soal prospektus ya. Kalau gue sih biasanya yang paling krusial gue ngeliat itu. Kenapa? Karena sebenarnya di aplikasi udah bisa lo analisa sendiri tanpa harus ngeliat ini. Cuman kan ada beberapa aspek yang gue lihat di sini. Itu sih yang biasa gue lihat juga. Balik lagi ke aplikasi Bibit. Oke. Nah, ini. Udah ngerti kan? Kalau misalkan kalian udah oke, semuanya udah oke, baru bisa invest di sini. Terus ada yang namanya switching reksadana juga. Nah, switching reksadana tuh misalkan kalian mau pindah nih dari Sukor Invest Equity Fund ke mana? Sukor Invest Bond Fund, Maxi Fund. Intinya satu manajer investasi, ya, entah itu Sukor Asset Management, entah itu Bahana, entah apa nih ya, itu biasanya punya beberapa produk reksadana. Nah, kalau kalian mau switching, itu bisa ke produk reksadana yang lain. Misalkan, ini kan produk reksadana Sukor Invest Equity Fund kan. Yang lain ada yang namanya Bond Fund, ada Maxi Fund, lo bisa pindah ke situ. Cuman kalau misalkan lo lagi rugi, terus lo pindah, ya ruginya terrealisasi. Nah, kayak gitu sih. Kalau gue sih nggak pengen pindah, kecuali emang krusial tiba-tiba ada berita-berita jelek atau apa gitu ya. Reksadana ini melanggar peraturan atau apa. Ya kayak gitu. Makanya di awal-awal kalian harus coba analisa nih, reksadana ini benar apa enggak. Kalau benar ya udah nggak apa-apa gitu. Seperti itu cara gue untuk menganalisa. Apalagi nih yang gue pengen bahas nih ya di sini. Ya, AUM udah. Misalkan reksadana indeks lah mungkin gue akan jelasin sedikit ya. Terus indeks nih. Sorry. Reksadana indeks ya. Nah, indeks fund itu apa sih? Indeks fund itu adalah reksadana yang mengikuti indeksnya. Misalkan, ini BNI
IDX30, dia indeksnya itu adalah saham guys, gitu. Jadi ya dia ngikutin saham pokoknya, seperti itu. Seperti yang tadi gue bilang nih, gue harus ambil contoh juga kali ya. Nah, sebentar. Nah ini ada dividen juga guys, jadi ada pembagian dividen juga, gitu. Kalau untuk dividen sendiri, gue jarang ada apa ya mikirin untuk dividen sih sejujurnya ya, karena ya kecil juga dividennya kecuali lu punya duit banyak banget ya di reksadana baru kerasa nih dividen. Kayak gitu. Dan pembagian dividen juga udah pernah gue sebutin detailnya di apa namanya video-video gue sebelumnya juga gitu. Jadi intinya gue nggak tahu ya ini udah ada perubahan apa enggak ya. Jadi mengurangi harga rata-rata pembelian. Jadi kalau harga rata-rata pembelian lu misalkan 2.500 karena ada dividen jadi 2.450. Tentunya lu akan bisa dapat keuntungan dong. Kenapa? Harga rata-rata beli lu lebih kecil gitu. Jadi lu bisa jadi apa ya? Unit lu tuh rata-rata bisa dapat lebih banyak gitu. Intinya sih harga rata-ratanya kecil. Harga rata-rata kecil, tentu keuntungannya bisa lebih gede gitu. Intinya sih gitu. Oke. Oke, terus apa lagi ya? Itu sih paling ya. Oke, ini kita lihat misalkan. Convex sheet dulu aja deh, sebentar. Oke, gambar. Ini gue belum prepare juga, Pak, kalau untuk ini. Oke. Kita buka misalkan di sini. Oke. Oke, kalian lihat di sini ya. Ini adalah convex sheet dari si BNI IDX30. Nah, di sini kamu bisa lihat nih, ini agak kecil sih Pak ya. Zoom dikit ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan reksadana indeks nih, dia dibandingkan sama benchmarknya, dia tuh nempel. Tuh. Ya. Jadi dia tidak yang kayak tadi support tuh lebih coba di atas. Ini dia coba ngikutin aja. Dia turun, dia naik, naik. Dia coba untuk nempel. Nah, kalau dicoba untuk nempel, expense ratio-nya biasanya lebih kecil. Kenapa expense ratio-nya bisa lebih kecil? Karena sebenarnya si MI nggak perlu ngeluarin duit banyak nih untuk nge-hire analis yang pro atau apa yang lebih yang bisa bikin reksadananya itu di atas dari benchmarknya. Ya karena tinggal ngikutin aja gitu, tinggal ngikutin apa IDX30 berarti ya 30 saham ini yang dipilih di sini. Udah gitu, nggak perlu harus yang gimana-gimana. Jadi tinggal ngikutin seperti itu. Bagus mana? Ya kalau menurut gua sih balik ke kaliannya, bagus yang mana. Kalau gua sih sejauh ini melihat reksadana biasa lebih bagus. Kalau mungkin di Amerika Serikat indeks lebih bagus. Oke, itu aja edukasi gua hari ini sepertinya ya. Nah, itu juga udah cukup banyak. Kalian juga udah bisa ngerti banyak aspek juga soal reksadana. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian juga. Nah, setelah ini kalau kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir. Dan buat kamu yang ingin support channel ini, kalian bisa sawer juga, linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Seperti itu. Oke semuanya, kalau kalian ingin mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Tapi lagi-lagi ini adalah optional. Tidak harus. Kalau kalian mau silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pilihan ada di kalian. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain. Dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi supaya terupdate apabila ada video-video terbaru soal gua. Oke semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.